Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya Habib Novel. Didoakan sama Jamuri ya, dan teman-teman Ar-Raudhah dan siapapun yang mendoakan, amin, insyaallah kabul. Manusia itu ada dua, ada hari keluar, ada hari masuk. Ada hari keluar, ada hari masuk. Keluar kemana? Ya, keluar dari rahim ibu, nah terus masuk ke dalam pelukan ibu. Keluar dari rahim ibu, lahir. Masuk pelukan ibu, ibunya mana? Al-arad, bumi, yaitu meninggal dunia. Jadi antara keluar dan masuk itulah hidup. Ya, antara keluar dan masuk itulah hidup. Nah, pesan almarhum ayah saya cuma satu, dan itu yang lagi saya praktekkan. Ya, gak usah kau pikiri, seneng no hatimu. Ya, gak usah kamu pikiri, senangkan hatimu. Itu semakin hari semakin kesini hidup saya jadi semakin alhamdulillah nikmat. Kenapa? Karena kalau bisa nggak mikir itu enak. Contoh, ibu kalau buka handphone terus baca berita nggak enak, itu enak atau nggak enak? Nggak enak. Atau lihat TV beritanya nggak enak, enak atau nggak enak? Nggak enak. Jadi biar enak, enaknya gimana? Gak usah lihat yang gak enak, gak usah denger yang gak enak, betul? Jadi lihat saja yang enak-enak, denger yang enak-enak. Jadi hidup cuman begitu, lihat yang enak, denger yang enak, gak usah difikiri. Seperti ibu saya ini duduk di pojok dekat pintu situ. Kenapa? Ya memang karena nyaman, duduk di situ nyaman. Kalau mau keluar ya gampang gitu kan ya, mau masuk gampang, keluar gampang, no. Tuan rumah nyaman, seneng hati. Daripada kita duduk tersiksa. Duduk tersiksa itu bagaimana? Misal ibu-ibu kakinya kesemutan, ginggingan ya, gara-gara pekewoh sama Bu Seha ya, pekewoh sama Bu Muid, pekewoh sama bunyai-bunyai gini, jadi dipeksa silo terus. Padahal udah ini rasanya sakitnya luar biasa. Nah, ini keliru. Tidak usah kamu pikiri Bu Seha, tidak usah kamu pikir Bu Muid, Habib Novel dan punya yang lain. Kalau kakimu geringingan, selonjoro. Paham ya? Selonjoro, enak atau gak enak? Enak. Nah, kadang ini hidup aneh. Butuh selonjor, ngempet. Butuh tidur, ngempet. Ya. Butuh mesem, ngempet. Semua diempet. Akhirnya mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seneng no hatimu. Siap Bu Ibu? Senengkan hati. Nah, Majlis Ar-Raudhah itu pengennya gitu. Saya pengen pengajian ini baik yang Rebu atau Senin yang bersama Habib Muhammad atau yang Jumat yang umum, pokoknya nyeneng no hati. Minimal ibu-ibu hadir ke sini hatinya seneng. Makanya udah saya umumkan, kalau mertamu ke Majlis Ar-Raudhah mau curhat, yang terima bagian pos. Jadi kalau curhat yang terima bagian pos. Kalau silaturahim, ya minta jadwal yang terima kantor. Jadi pilihannya pilih diterima sama pos atau diterima sama kantor. Kalau mau diterima sama kantor, jangan curhat. Karena Majlis Ar-Raudhah tidak terima curhatan dalam bentuk apapun tanpa seizin RT RW setempat. Si ono curhat ya. Mau curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mau cari solusi, hadir majlis. Ada masalah, datang majlis. Nanti akan dapat solusi. Kalau mau silaturahim, datang ke tempatnya para ulama, tempatnya Nak Dulur, tempatnya Pak Lek, Pak De Bude. Dengan silaturahim nanti akan dapat sesuatu. Alhamdulillah. Nah, saya mau ceramah cuma 1 menit. Ini tadi belum ceramah. Belum. Ya, saya tadi sebetulnya nggak kuat naik ke atas ini. Sebetulnya nggak kuat. Nah, terus kedatangan tamu. Gara-gara tamu saya jadi kuat. Ya, gara-gara tamu saya jadi kuat. Jadi ada tamu yang buat kita itu jadi sehat. Ada tamu yang buat kita jadi sakit. Ada itu.
Jadi ada tamu yang buat kita jadi lapang, ada tamu yang buat kita jadinya nyesek. Nah saran saya buat ibu-ibu, terimalah tamu-tamu yang buat hatimu seneng. Yang hatimu nggak seneng biar diterima sama anakmu. Nah, diterima tapi sama anakmu. Diterima tapi sama yang jaga rumahmu. Kalau nyeneng hati, ya kalau kamu nggak bisa bangun, suruh tamunya masuk ke kamar. Jadi tamu saya tadi saya suruh masuk kamar aja. Ngelitak saya masuk kamar, udah. Sama dengarkan qasidah gitu ya. Dengarkan qasidah. Nah biasanya kalau pengajian ini kan kalau nggak ada saya kan nggak jadi masalah. Yang penting ada Bu Seha, selesai. Nah kalau Bu Seha nggak ada, Bu Muin nggak ada, baru itu masalah. Baru itu masalah. Saya udah pamit izin, ya izin. Terus tamunya itu buat saya semakin seger. Badan saya yang nggak enak dari mulai siang tadi itu nggak enaknya hilang kabeh. Tinggal tampak ngantuk titik, ya dengan sedikit pembersih wajah, cuci muka maksudnya ya. Dengan cuci muka, raup, wudhu, selesai. Ceramah pada sore hari ini 1 menit. Ini belum. Udah siap? Udah mau? Tirukan saya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Dah baca itu 3 kali habis sholat, entah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Memang saya sengaja. Pengen bisa hafal, kunjungi Instagram Habib Novel Alaidrus. Di situ sudah ada beserta terjemahannya. Habib saya nggak punya Instagram, tanya sama cucunya. Ya, tanya sama cucunya, tanya sama anaknya. Bukakan Instagram Habib Novel. Di situ ada Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini datang satu orang sahabat ngadep Kanjeng Nabi SAW dengan merasa dosanya udah pol. Sampai kalau wah dosaku akeh, dosaku terlampau banyak. Diajari Nabi SAW untuk baca doa ini. Baca ini. Dibaca sekali. Nabi bersabda, ulangi lagi. Kemudian Nabi bersabda, ulangi lagi. Total jumlahnya tiga kali. Kata Nabi, silahkan pulang. Silahkan pulang. Dosamu sudah diampuni. Makanya silahkan pulang. Paham enggak Bu? Ya silahkan Bu, pulang. Dosamu sudah diampuni. Ada yang nanya, kok gampang ya Bib ya? Allah kok ngampuni kok gampang? Memang Allah Maha Pengampun. Di situ ada pelajaran. Kalau kita pengen diampuni sama Allah Ta'ala, tiru Allah. Jangan jadi pendendam. Loro hatiku. Loro. Gak mungkin aku maafkan. Gak ganggu begitu. Kalau kita pengen diampuni oleh Allah Ta'ala, ya kita harus mampu untuk memaafkan orang lain. Sebejat apapun, sesakit apapun, harus kita maafkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ya itu maha memaafkan. Kalau dilihat dosa-dosa kita ini kan kita layak nyebur neraka ya. Tapi istighfar saja dapat ampunan yang luar biasa. Terakhir, ibu-ibu siap-siap mati ya Bu ya. Serius saya ngomong ini, siap-siap mati. Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang matinya ngageti. Tiba-tiba meninggal. Walaupun dari dulu ya memang meninggal itu ngageti. Maksud saya banyak orang-orang yang usianya masih muda, seger, tiba-tiba meninggal. Muda, seger, tiba-tiba meninggal. Karena itu nggak usah mikir yang ruwet-ruwet. Ya, kenapa? Kayak nanti ujuk-ujuk ya mati. Lebih baik menikmati hidup, menyongsong kematian. Saya tadi ngomong sama anak saya di bawah. Sama anak saya itu yang paling besar itu ya. Bapakmu ini tiap detik mikirnya mikir mati. Semua ini nanti akan ditinggal. Anak saya jawab, podo. Saya jawab amin begitu ya, amin. Insya Allah ngungkuli bapakmu, orang podo. Emang anak harus dididik begini, jangan kemudian masa sama anak ngomongkan mati. Harus ngerti kalau bapaknya nggak doyan sama semua kehidupan dunia. Mikirnya sudah mikir mati itu. Umur 44 tahun saya sekarang ini menurut kalender Masehi. Berarti kalau sampai 63 nggak sampai 20 tahun lagi. Itu kalau sampai. Makanya saya mikir mati. Nah saya kemarin di Taiwan ketemu anaknya Bu Seha, namanya Jawat laki. Nah terus Mas Jawat itu bilang nanti Agustus mau pulang. Terus saya bilang, Jawat nanti segera menikah ya, gitu. Terus saya laporkan ke ibunya, Jawat pengen menikah. Bu Seha bilang, mau saya dapatkan hafidho Habib. Terus saya jawab, ojo Bu, jangan carikan hafidho, cari yang belum hafal saja. Terus gimana? Iya, kan nanti akan menjadi catatan sejarah. Seorang menantu yang tidak hafal Al-Quran, tiba-tiba menjadi hafal Al-Quran di bawah bimbingan mertuanya.
Wah, kan itu kan luar biasa. Maka wahai para yang belum hafid Quran, jangan khawatir. Bu Seha punya anak laki satu. Punya anak laki satu dan punya 2 anak perempuan yang insya Allah akan segera menikah. Amin Allahumma amin. Dah begitu. Apa judulnya nih? Hah? Judulnya ulang tahun. Ya, makasih banyak, jazakumullah khairan. Saya minta maaf ya atas semua kekurangan saya dalam menyambut majelis ini. Nanya ini, sudah adem atau enggak adem nih tempatnya? Adem ya. Ya, setelah listriknya saya naikkan 22.000 watt. Ya, 22.000 watt itu yang sini ya, sini saja. Majelis Ar-Raudhah itu total hampir 50.000 watt. Total itu ya, hampir 50.000 watt. Semua itu cuma buat nyenengkan orang yang cari ilmu. Jangan nanya sama saya, Habib bayarnya gimana? Aku ora tahu mikir kok. Awakmu dadak melu mikir. Ya saya aja nggak pernah mikir, ngapain kamu ikut mikir. Pokoknya wayang bayar dibayar, gitu aja kok. Enak ya Bu? Saya minta satu doa. Tanah yang di pojok itu kan sudah kita beli dan kita bangun ya dalam proses. Nah pelunasannya jangka waktu 1 tahun insya Allah. Nah alhamdulillah sudah saya bayar total 1,5 M. Jadi masih punya hutang 6,2 M. Yo M itu cilik M gitu aja kok. Jangan lihat belakangnya 6,2 kan sidik toh, angka 6 gampang toh. 6,2. Saya berharap ibu-ibu tulus mendoakan satu Fatihah. Satu Fatihah jenengan itu lunas dan susu. Yakin saya, lunas dan susu. Rebu sore ini udah terbukti melunaskan banyak hal, betul ya? Nah, insya Allah berkat Fatihah jenengan, Fatihah semuanya, ini banyak orang yang solihah di sini. Itu yang 6, sekian M lunas, ya. Dan yang lain-lain juga lunas. Dan yang belum kebeli, nggak pakai repot ya. Terus manfaat, nggak di soal dunia, nggak di soal akhirat. Jadi berkah yang melimpah untuk semuanya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Al-Fatihah biniyati syifa untuk semua yang sedang sakit dan biniyat qabul hajat, qadha hajah untuk semua yang punya hajat, khususnya Bapak Budi Kuswanto dan semua yang punya hajat, dan menitipkan doanya kepada kami semoga Allah mewujudkan hajatnya dengan mudah tanpa sabaya dan ridha Allah taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ndak usah kau pikiri, senengno hatimu. Pelajaran yang kedua dari almarhum ayah saya, jangan ragu. Iqta' bil yakin, yang yakin sama Allah. Jangan ragu. Yang yakin sama Allah. Beres-beres. Dan jangan apalkan itu, insya Allah hidupnya enak. Terima kasih, mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Seha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.